Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sabrina Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang ada pada modul 6. Yang ada pada modul 6 yaitu ada hostname konfigurasi, IP address konfigurasi, trik menggunakan CLI, IP service, router OS login management atau user, dan yang terakhir ada group. Di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi hostname, Winbox, dan terminal. Hostname adalah nama identitas router yang digunakan untuk membedakan satu perangkat dengan perangkat lain dalam jaringan. Dalam jaringan kecil mungkin tidak terlalu terasa, tetapi dalam jaringan besar seperti sekolah atau kantor, hostname sangat penting agar admin tidak salah dalam melakukan konfigurasi. Hostname dapat diatur melalui dua cara. Yang pertama melalui Winbox atau GUI dengan masuk ke menu sistem, lalu identity, lalu mengubah bagian name sesuai kebutuhan, misalnya router strip sekolah. Selain itu bisa juga melalui terminal atau CLI dengan perintah /system identity set name sama dengan router strip sekolah. Setelah dikonfigurasi, nama ini akan tampil di bagian atas Winbox dan terminal, sehingga memudahkan identifikasi router saat digunakan atau saat remote. Di sini kita akan mencoba langsung. Pastikan kalian sudah terhubung ke dalam MikroTik-nya menggunakan Penetlab. Di sini langsung saja klik connect. Kita klik tanda silang ini. Selanjutnya kita akan mencoba melalui metode GUI, yaitu dengan mengklik sistem. Lalu kita klik lagi identity. Lalu di sini kita bisa mengubah sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya ingin mengubah menjadi nama saya. Kemudian jika sudah, kita klik apply lalu klik OK. Nah, di sini sudah otomatis terubah menjadi nama saya. Selanjutnya kita akan mencoba metode CLI dengan mengklik new terminal lalu kita klik CTRL+C pada keyboard. Nah, di sini kita akan mengetikkan perintah seperti ketik /system, terus kita akan mengetik identity set name, sama dengan di sini saya ingin mengganti jadi RB strip Sabrina. Nama saya, lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah terubah otomatis menjadi nama saya dan di atasnya juga terubah. Dan di Penetlab-nya juga. Lalu di slide kedua, saya akan membahas tentang konfigurasi IP address, Winbox, dan CLI. IP address adalah alamat unik yang digunakan agar perangkat dalam jaringan bisa saling berkomunikasi. Setiap perangkat harus memiliki IP yang berbeda, karena jika sama akan menyebabkan konflik jaringan. Konfigurasi IP dapat dilakukan melalui Winbox dengan masuk ke IP, addresses, lalu klik tanda plus, kemudian isi IP address beserta subnet. Contohnya 192.168.10.1/24 dan pilih interface seperti Ether1. Selain itu, konfigurasi juga bisa dilakukan melalui CLI dengan perintah /IP address add address sama dengan 192.168.10.1/24 interface sama dengan Ether1. Pada konfigurasi ini, IP berfungsi sebagai identitas router, subnet menunjukkan jaringan, dan interface adalah jalur koneksi. Biasanya, IP router digunakan sebagai gateway bagi klien. Langsung saja kita contohkan konfigurasi IP address dengan metode GUI. Yang pertama, klik IP, pilih addresses,
Lalu kita klik yang new. Selanjutnya kita akan mengubah IP address sesuai yang kita inginkan. Di sini saya mengganti menjadi 192.168.88.1/24. Di sini saya akan memilih Ethernya menjadi Ether 2. Jika kita klik apply, networknya akan muncul lalu klik OK. Nah, di sini langsung ada IP address-nya. Yang kedua, kita akan mencoba melalui metode CLI. Klik New Terminal. Di sini kita klik Ctrl+C pada keyboard. Lalu kita akan mengetik perintahnya. Ketik IP address add address sama dengan 192.168.77.1/24. Maaf teman-teman, di sini saya melakukan kesalahan, jadi saya akan mengetik ulang. Kita klik silang, lalu kita masuk lagi ke new terminal dan ketik IP address add address sama dengan 192.168.77.1/24. Interface sama dengan Ether 3, lalu kita klik enter. Jika sudah di enter, kita cek lagi di bagian IP addresses dan di sini sudah ada si Ether 3-nya. Setelah itu, kita akan mencoba menghapus si Ether 3-nya dengan mengetikkan perintah IP address remove number sama dengan 2. Kita klik enter. Lalu kita cek lagi di bagian IP lalu addresses dan IP yang Ether 3-nya itu sudah tidak ada. Kemudian kita akan mendisable yang Ether 2. Kita ketik IP address disable number sama dengan 1, klik enter. Dan kita cek lagi di bagian IP lalu addresses dan Ether 2-nya otomatis sudah terdisable.
Sekarang kita enable lagi yang Ether 2. Jika kita salah atau kita ingin mengedit IP, kita bisa sekali mengeditnya dengan cara mengetikkan perintah berikut, yaitu IP address set1 address sama dengan, di sini saya ingin mengetik 192.168.81.1/24. Lalu klik enter. Setelah itu kita cek lagi ke bagian IP lalu addresses, dan di sini sudah otomatis terubah sesuai yang kita ubah tadi. Di slide ketiga ada cara trik menggunakan CLI, Command Line Interface. CLI adalah metode konfigurasi router menggunakan perintah teks. Walaupun terlihat lebih sulit dibandingkan GUI, CLI sebenarnya lebih cepat, ringan, dan efisien jika sudah terbiasa digunakan. Beberapa trik dasar yang membantu penggunaan CLI yaitu pertama ada tab. Digunakan untuk melengkapi perintah secara otomatis sehingga mempercepat pengetikan dan mengurangi kesalahan. Kedua, ada tanda tanya. Digunakan untuk menampilkan bantuan perintah sehingga pengguna bisa melihat opsi command yang tersedia. Yang ketiga, ada tanda slice. Digunakan untuk kembali ke menu utama agar navigasi lebih mudah. Yang keempat, ada tombol panah atas dan bawah. Digunakan untuk membuka kembali komen sebelumnya sehingga memudahkan saat mengulang atau memperbaiki perintah. Yang kelima, ada perintah seperti print. Digunakan untuk melihat konfigurasi yang sudah ada, misalnya untuk mengecek IP address. Contohnya slice IP address print. Kemudian di slide ini saya akan menjelaskan IP service. IP service adalah layanan yang memungkinkan router dapat diakses dari perangkat lain melalui jaringan. Layanan ini menjadi jalur utama untuk melakukan konfigurasi dan monitoring, sehingga pengaturannya sangat penting untuk keamanan. Beberapa service yang umum digunakan di MikroTik antara lain, pertama, Winbox untuk akses GUI, kedua, SSH untuk akses CLI yang aman atau transkripsi, ketiga, Telnet untuk CLI tetapi kurang aman, keempat, FTP untuk transfer file, kelima, www untuk akses melalui browser. Untuk melihat daftar service, caranya yaitu ketik slice IP service print. Service juga bisa dinonaktifkan atau diaktifkan sesuai kebutuhan. Misalnya, kita ketik slice IP service disable telnet. Sebaiknya hanya service yang diperlukan saja yang diaktifkan dan digunakan layanan yang lebih aman seperti SSH agar router tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita akan mempraktikannya. Kita buka Winbox, lalu kita klik yang IP, lalu pilih service. Nah, di sini ada banyak dan kita akan mendisable. Caranya biar banyak, kita langsung pencet CTRL pada keyboard. Kita menyisakan SSH dan Winbox saja. Kita disable kecuali yang SSH dan Winbox. Nah, di sini sudah terdisable semua. Pada kali ini kita akan lanjut untuk mengubah portnya. Caranya kita klik, lalu kita ubah portnya menjadi 9022. Kita klik apply, lalu OK. Kita juga akan mengubah yang di Winbox-nya. Kita ubah menjadi
3000, klik apply, lalu oke. Selanjutnya, di slide ini saya akan membahas tentang router OS Login Management atau user. User Management digunakan untuk mengatur siapa saja yang dapat mengakses router dan apa saja yang bisa mereka lakukan. Setiap user memiliki username, password, dan level akses tertentu. Untuk melihat user, kita bisa mengetik /userprint. Dan untuk menambahkan user baru, kita bisa mengetik /user add name sama dengan admin 2, password sama dengan 123, group sama dengan full. Terdapat beberapa level akses utama. Yang pertama ada full, memiliki akses penuh seperti administrator. Kedua ada write, dapat mengubah konfigurasi tertentu. Dan yang ketiga ada read, hanya dapat melihat tanpa mengubah. Pengaturan user sangat penting untuk menjaga keamanan, terutama jika router digunakan oleh banyak orang. Oke, di sini langsung saja kita akan mempraktikannya. Kita masuk Winebox, list system, lalu klik user. Nah, di sini ada admin. Admin rawan sekali terkena broadcast. Kita akan menambahkan agar tidak mudah terkena broadcast. Caranya kita klik new. Lalu di sini kita bisa mengubah sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan mengubah menjadi user Sabrina, yaitu nama saya. Nah, ini untuk grupnya kita bisa memilih apa saja. Tetapi di sini saya akan memilih full ya, teman-teman. Agar tidak kena hack, di sini kita isi passwordnya. Di sini saya akan mengisi password 123, ketik lagi 123, lalu kita klik apply dan oke. Kita balik lagi ke yang admin tadi. Winebox yang admin ini, di sini kita akan menonaktifkannya dengan cara mendisable. Caranya kita klik admin, lalu kita disable. Di sini adminnya sudah terdisable ya, teman-teman. Sekarang lanjut saja, kita klik sistem lalu user. Nah, di sini kita bikin user lagi. Klik new, lalu di sini user 1 saja. Untuk grupnya tetap yang read aja ya, teman-teman. Lalu kita klik apply dan oke. Setelah itu sudah muncul user 1 itu hanya untuk membaca saja, tidak bisa konfigurasi. Lalu kita akan mencoba login menggunakan user 1.
Caranya dengan mengklik yang ada di pojok kanan atas ya teman-teman. Lalu kita login ini, kita ganti menjadi user 1. Tidak usah pakai password. Langsung kita klik connect. Nah, kita sekarang klik sistem, kita cek yang user, kita tidak bisa mengkonfigurasi, hanya bisa membaca saja. Kalau untuk yang read, di sini kita akan kembali lagi ke user Sabrina. Dan kita akan meremove user 1. Caranya kita klik user 1, lalu remove, dan sudah. Dan yang terakhir, di slide ini saya akan membahas tentang grup atau hak akses user. Grup adalah kumpulan hak akses yang menentukan apa saja yang bisa dilakukan oleh user di dalam router. User tidak langsung diberi izin satu persatu, tetapi mengikuti aturan dari grup yang dipilih. Untuk melihat grup, kita bisa mengetik slice user group print, dan untuk menambahkan grup baru, kita bisa mengetik slice user group add, name sama dengan operator, polisi sama dengan read, write. Dengan adanya grup, pengelola user menjadi lebih rapi dan terstruktur. Misalnya, admin dimasukkan ke grup full, operator ke write, dan pengguna biasa ke write. Dengan begitu, setiap user hanya memiliki akses sesuai tugasnya sehingga sistem lebih aman dan terkontrol. Di sini kita akan mencoba yang write ya teman-teman, karena tadi kita sudah berhasil yang read dan full, sekarang kita mencoba yang write. Di sini kita bisa klik new, lalu ini user 1 saja ya. Nah, di ini kita ganti yang write, lalu langsung kita klik apply dan OK. Kemudian kita akan login menggunakan user 1 dengan klik new terminal. Lalu kita klik IP yang tadi kita pakai, lalu kita ganti yang login menjadi user 1. Langsung kita klik connect. Di sini kita bisa lihat yang IP addresses. Di sini kita ubah atau klik new, namun untuk yang user kita bisa klik yang sistem melalui user. Di sini kita tidak bisa mengubah atau tidak bisa menambahkan. Jadi yang hanya bisa menambahkan adalah akses full ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya tentang modul 6 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.